Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sholat sunnah ya, sholat yang disunnahkan itu apa. Kemudian juga kita sudah mempelajari syarat-syarat sholat ya, syarat sebelum masuk sholat ataupun syarat ketika sedang sholat atau saat sholat ya, kita sudah bahas ya. Misalnya coba Fawas, coba sebutin syarat sholat, misalnya apa sebelum mulai sholatnya itu. Oke, terus apa lagi sebelum mulai sholat syaratnya Tat? Apa Sebelum mulai sholat, syarat sebelum mulai sholat ya, berwudu Tat. Oke, coba yang lain nih saya tanya. Alim, mana Alim? Coba syarat ketika sudah masuk sholat atau sedang posisi sholat, apa di antara syaratnya? Apa? Kurang kedengeran. Teriak. Kurang jelas. Siapa Alim suaranya? Buku boleh. Boleh. Apa? Gimana Alim? Tahu? Atau syarat secara umum deh, syarat sholat selain yang disebutkan tadi ada wudhu, terus apa lagi coba? Dari hadas itu ataupun syarat. Apa lagi? Sebagian orang mengatakan aman nabi tapi pada kenyataannya mereka tidak beri. Oke, cukup. Coba adik. Di antara syaratnya adalah sholat adalah menghadap kiblat, ya kan? Kapan dibolehkan tidak menghadap kiblat? Coba ini adik. Catatannya ada nggak? Nyatet nggak? Astagfirullahaladzim. Di hadapan nggak nyatet, nggak bawa kitab. Coba Nadir. Kapan dibolehkan tidak menghadap kiblat? Ada dua keadaan yang boleh tidak menghadap kiblat. Apa? Satu apa? Coba. Bukan itu. Di pelajaran minggu lalu, Kamis kan saya apa? Punya catatan nggak? Nggak nyatet juga. Nah, masa di sini nggak nyatet? Coba Sofin. Boleh nggak ngadep kiblat? Dan yang dipelajari di kitab, jangan ngarang. Gimana penjelasannya? Kan sholat kan wajib menghadap kiblat kalau sholat fardu. Ada dua keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Apa? Coba. Saya Pak Ustadz. Bentar, nanya di sini. Enggak nyatet juga. Ini gimana ini? Enggak pada nyatet nih gimana? Terus ngapain? Belajar tapi nggak punya catatan. Coba yang di rumah siapa tadi yang bisa? Saya Pak Ustadz. Apa? Saya.
Ya, coba. Zaki. Ya, silakan Zaki, apa? Itu dalam keadaan yang sangat takut. Yang pertama, wafi an-nafalati Apa itu? fi ala rohli. Dan dalam sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Oke, ya. Nih dengerin yang di sini yang tadi nggak tahu. Adik, dengerin. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Pertama, ketika dalam keadaan takut, ya. Misalnya dalam keadaan perang. Ya, satu. Dua, dalam sholat sunnah di perjalanan di atas kendaraan. Ya. Berarti kalau perjalanan tapi nggak di atas kendaraan ya tetap wajib menghadap kiblat. Gimana? Nggak boleh. Kalau di sholat fardu di atas kendaraan tetap harus menghadap kiblat di awal. Ya, di awalnya. Misalnya memulai nih takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Adapun nanti di tengah sholat kok pesawatnya belok, ya sudah, kita nggak tahu. Yang penting di awal. Coba Atik ulangi. Satu apa? Ya, dua. Terus lengkap, yang lengkap. Dalam perjalanan di atas kendaraan, sholat apa sholatnya? Sholat sunnah, ya, bukan sholat fardu. Kalau fardu tetap harus menghadap kiblat dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan yang bawa kitab dimaknain, yang enggak bawa dicatat ya. Nanti saya tanya nanti. Ya. Ngapain bawa buku kalau nggak nyatet? HP-nya nggak usah dibuat mainan ya, ditaruh, dengerin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Faslun ini adalah satu pasal. Faslun ini adalah satu pasal. Wa arkanus sholati, bahwa rukun sholat. Wa arkanus sholati, bahwa rukun sholat. Sama niyata asyara, itu 18. Sama niyata asyara, itu 18. Bahwa rukun sholat, ya, sama niyata asyara itu 18 ruknan, rukunnya ya, ruknan rukunnya. An-niyatu yaitu niat, an-niyatu yaitu niat. Wal qiyamu dan berdiri, wal qiyamu dan berdiri. Ma'al kudrati, disertai mampu ya, ma'al kudrati disertai mampu. Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati, dan membaca Fatihah. Wa qiraatul fatihati, dan membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan lafal bismillahirrahmanirrahim, dan lafal bismillahirrahmanirrahim. Ayatun, itu ayat. Ayatun, itu ayat. Minha, dari Fatihah. Minha, dari Fatihah. Ya, ayatun itu ayat. Minha, dari Fatihah. Bagus, bagus. Main sendiri, dicatat malah gambar. Ayo. Minha dari Fatihah ya Pak Ustadz? Ya, minha dari Fatihah. War ruku'u, dan ruku'. Ayo bagus catat. Nanti saya tanya bagus.
Warruku'u dan ruku'. Wat tuma'ninatu dan tuma'ninah. Ya, wat tuma'ninatu dan tuma'ninah. Fihi di dalam ruku'. Fihi di dalam ruku'. Fihi di dalam ruku'. Warraf'u dan berdiri. Ya, warraf'u dan berdiri. Warraf'u dan berdiri. Wal i'tidalu dan i'tidal. Wal i'tidalu dan i'tidal. Wat tuma'ninatu dan tuma'ninah. Wat tuma'ninatu dan tuma'ninah. Fihi di dalam i'tidal. Fihi di dalam i'tidal. Was sujudu dan sujud. Was sujudu dan sujud. Wat tuma'ninatu dan tuma'ninah. Fihi di dalam sujud. Fihi di dalam sujud. Dua itu peran yang diikuti Rasulullah. Kalau saria atau jawabannya saroya. Wal julusu dan duduk. Wal julusu dan duduk. Bainas sajdataini di antara dua sujud. Bainas sajdataini di antara dua sujud. Wat tuma'ninatu dan tuma'ninah. Wat tuma'ninatu dan tuma'ninah. Fihi di dalam duduk. Fihi di dalam duduk. Adik-adik ada pertanyaan ya? Ya ada. Wal julusul akhiru. Ya. Wal julusul akhiru dan duduk akhir. Wal julusul akhiru dan duduk akhir. Wat tasyahhudu dan membaca tasyahud. Wat tasyahhudu dan membaca tasyahud. Fihi di dalam duduk akhir. Ya, fihi di dalam duduk akhir. Wassolatu dan membaca solawat. Wassolatu dan membaca solawat. Alan nabiyyi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi di dalam duduk akhir. Fihi di dalam duduk akhir. Wat taslimatul ula dan fihi di dalam duduk akhir ya. Wat taslimatul ula dan salam pertama. Wat taslimatul ula dan salam pertama. Wa niyatul khuruji. Bisa diulang, Tat? Wat taslimatul ula dan salam pertama. Ya, wat taslimatul ula dan salam pertama. Wa niyatul khuruji, adik-adik catat. Wa niyatul khuruji dan niat keluar. Wa niyatul khuruji dan niat keluar. Minas sholati dari sholat. Minas sholati dari sholat. Wa tartibul arkani dan mengurutkan rukun. Wa tartibul arkani dan mengurutkan rukun. Dan mengurutkan rukun. Alama ya, alama atas keterangan. Alama atas keterangan. Alama atas keterangan
Zakarnahu yang telah kami sebutkan. Ya, zakarnahu yang telah kami sebutkan. Yang telah kami sebutkan. Oke, saya jelasin ya. Kita pagi ini hanya membahas tentang rukun. Ya. Oke, silakan kalau mau ini apa zoom, buka zoomnya kalau mau lihat mind mapping. Ya. Oke, minggu-minggu lalu kita membahas tentang syarat. Ya. Sekarang kita bahas rukun. Coba bagus. Mau nanya saya, apa bedanya syarat sama rukun? Gak ada di situ. Udah pernah saya jelasin tapi apa bedanya? Kalau syarat itu gimana? Contohnya gimana coba? Iya. Apa bedanya? Oh. Hah? Gak tahu. Coba. Ah, coba. Ya. Nah. Masya Allah. Kalau rukun apa? Ada jawabannya. Oke, kalau dalam sholat coba. Kalau dalam sholat misalnya gimana? Ada Yahudi Bani Qainoko, ada Yahudi Bani Nabil. Apa namanya? Coba sebutin aja gimana? Kalau dalam sholat misalnya, ya syaratnya itu seperti apa? Kalau rukun, oke. Kalau rukunnya, tadi yang dibaca tadi, apa aja tadi? Ada ruku, ada sujud. Ya, berarti kira-kira gimana? Itu. Apa bedanya? Suku Yahudi di Madinah, Ya, gimana? Coba Fajar. Dulu pernah saya jelasin. Sudah ada yang datang nih, Haiden ini. Mana Haiden? Adam nggak masuk katanya. Gimana? Coba yang di rumah. Ada yang tahu apa bedanya? Nih dengerin. Duduk semuanya duduk. Dengerin ya. Yang di rumah juga dengerin. Bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat itu dilakukan sebelum pekerjaan. Ya. Dilakukan sebelum pekerjaan. Kalau rukun dilakukan ketika sedang mengerjakan. Ya, ketika sedang mengerjakan itu rukun. Ruku, sujud, baca basmalah, Fatihah, itu kan dilakukan ketika sedang mengerjakan sholat. Tetapi kalau syarat menghadap kiblat, kemudian wudu dulu, harus pakaian suci, itu kan sebelum lakukan sholat. Itu bedanya ya. Ingat-ingat. Apa hadis tadi? Apa bedanya syarat sama rukun? Terus kalau syarat? Apa bedanya? Firas. Gimana? Ya. Kalau rukun itu yang harus dilakukan ketika mengerjakan, ya, mengerjakannya. Oke, ya. Tadi ada 18, ya, ada 18. Yang pertama adalah niat.
Ya, itu harus dikerjain. Niat itu ada di hati ya, seperti sudah saya jelasin. Yang kedua adalah berdiri disertai kemampuan, maksudnya bagi yang mampu, gitu ya. Kalau nggak mampu, boleh duduk. Nggak mampu lagi, boleh tiduran. Ya, nggak mampu lagi, isyarat. Nggak mampu lagi, disolatin. Ya, disolatin kalau nggak mampu lagi. Oke, berdiri yang kedua. Ketiga, takbiratul ihram. Ayo disimak, disimak. 3 takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Itu harus diucapkan. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Itu wajib dilakukan juga. Kalau enggak, sholatnya enggak sah. Makanya kalian baca Fatihah. Ya. Kalau meskipun malam hari misalnya, ya baca. Kalau meskipun makmum, ya tetap baca. Kapan kalau makmum? Setelah imam. Imam selesai, jeda antara Fatihah sama surat, itu pakai untuk baca Fatihah bagi makmum. Ya, cepetan. Ya, itu ya. Kemudian, ruku. Ya. Ini rukun yang bersifat pekerjaan. Karena pekerjaan, maka yang penting rukuknya, gerakannya. Adapun bacaan, itu sunnah. Ya, jadi misalnya kalian ruku nggak baca apa-apa, sah. Ya, karena itu rukun yang berbentuk pekerjaan, gitu. Berbentuk tindakan atau gerakan, ya, bukan berbentuk ucapan. Kemudian tumak ninah dalam ruku. Tumak ninah itu diam, ya, anteng, ya, nggak banyak gerak, itu tumak ninah namanya. Kira-kira seberapa? Ya, minimal kira-kira orang baca subhanallah. Kira-kira subhanallah itu berapa? 2 atau 3 detik. Ya. Kira-kira 2 atau 3 detik. Kalau misalnya nih ruku berdiri gini langsung gini. Ini enggak ada tumak ninah. Jadi harus ada tumak ninah. Gini, diam, begini. Ya. Nah, kalau kalian sholat tarawih juga kemarin ya pas Ramadan, jangan cepet-cepet. Kalau enggak ada tumak ninahnya enggak sah. Ya. Gimana? Yang kalau yang viral itu yang kalau nggak ada tumak ninahnya nggak sah sama. Ya, sama aja, percuma dong kalau nggak sah. Mendingan nggak usah tarawih. Ya. Iya, makanya minimal kira-kira orang baca subhanallah. Kira-kira 3 detikan lah, 2-3 detik. Ya, itu kecepatan tuh nggak sah kalau itu. Kayak mau ngapain aja. Oke, terus itidal. Itidal itu berdiri. Ini juga rukun gerakan. Artinya kalau kalian nggak baca, itu sah. Ya, karena rukun gerakan. Kemudian tumak ninah dalam itidal juga sama. Ya, diam sejenak kira-kira bacaan subhanallah. Ya. Kemudian sujud. Ya, ini juga rukun gerakan. Nggak baca, nggak apa-apa. Ya. Kemudian sama, tumak ninah dalam sujud. Ini ke-10 ya. Rukun ke-10 tumak ninah dalam sujud. Kemudian selanjutnya ke-11, duduk antara 2 sujud. Ya, ini yang disebut dengan duduk iftiros ya nanti. Ya, duduknya itu rukun. Jadi kalau bacanya enggak, ya bacanya itu sunnah. Itu yang Rabbi Firli itu ya, antara 2 sujud. Kemudian tumak ninah juga dalam duduk itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah duduk akhir. Duduk akhir itu duduk untuk tahiyat itu. Nah, itu namanya duduk akhir. Duduknya itu rukun ya. Jadi kalau kalian misalnya baca tahiyat tapi dalam berdiri, ya nggak sah. Ya, karena harus duduk bagian dari rukun. Kemudian membaca tasyahud, ya, baca tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu sampai itu. Kemudian selanjutnya adalah membaca sholawat. Nah, ini berarti dia rukun yang bersifat ucapan. Ya, kalau nggak dibaca, nggak sah. Ya, baca sholawat. Baca sholawat itu minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu. Kalau kama sholaita itu tambahan. Terus salam pertama, yang ke kanan, noleh ke kanan, salam ya. Salam pertama itu rukun. Rukunnya apa? Bacaan. Jadi misalnya nih kalian nggak nengok tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngadep ke depan. Sah. Yang penting salamnya, ngucapin salamnya. Sah. Gininya itu sunnah. Tapi ngucapin assalamualaikum itu rukun. Ya.
Ya boleh. Karena yang kedua, kalau yang kedua yang ke kiri ya, itu sunnah baik gerakannya ataupun ucapannya. Ya. Makanya gini nih, dengerin. Makanya misalnya nih, baru ke kanan, pas ke kiri kentut, sah masih karena sudah ke kanan, gitu. Karena yang rukun adalah yang kanan. Ya. Yang rukun yang kanan. Kemudian niat keluar dari sholat, ya. Keluarnya itu dengan salam tadi itu keluar. Kemudian tartib atau berurutan, ya, atau berurutan.